Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan bersama berdoa. Berdoa mulai. Dan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, kefahaman, dan kemanfaatan dari materi yang saat ini kita pelajari. Kita melanjutkan materi yang selanjutnya, pertemuan yang kelima tentang alat bantu perancangan decision support system. Bagaimana kita merancang sebuah sistem, alatnya apa saja, yang diperlukan apa saja, prosesnya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Perlu kita tekankan, perlu kita garis bawahi bahwa decision support system atau sistem pendukung keputusan (SPK) ya, itu adalah salah satu jenis dari sistem informasi ya. Salah satu dari jenis sistem informasi. Kita tahu jenis informasi dari menurut fungsionalnya dibagi jadi beberapa bagian ya. Ada yang untuk kegiatan produksi, kegiatan akuntansi, kegiatan keuangan, kegiatan pemasaran, kegiatan sumber daya manusia gitu. Nah, kemudian ada sistem informasi kemudian itu yang mengintegrasikan, menghubungkan seluruh fungsional tersebut, namanya enterprise resource planning. Nah, salah satu fungsi dari sistem informasi yang digunakan dalam rangka pendukung keputusan selaku alat bantu Anda ketika nanti Anda menjadi seorang pengambil keputusan atau manajer itu, maka namanya DSS, Decision Support System. Nah, DSS ini digunakan untuk membantu kita dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur ya. Kemarin sudah kita jelaskan itu, kemudian bagaimana dia akan memberikan alternatif yang terbaik kepada kita dalam rangka memberikan gambaran mana keputusan alternatif yang terbaik yang bisa kita ambil dengan menggunakan DSS ini. Nah, karena DSS merupakan bagian dari sistem informasi, maka kemarin sudah kita bahas di mata kuliah APSI, analisis perancangan sistem informasi, itu bahwa yang namanya sistem informasi adalah proses untuk mengolah input, yaitu data, menjadi sebuah output, yaitu sebuah informasi. Ya, APSI, analisis perancangan dan sistem informasi, itu adalah mengolah, memproses data, yaitu menjadi sebuah informasi yang tepat, akurat, dan relevan. Nah, kemudian terkait dengan DSS, maka informasi ini digunakan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Ya, jadi lebih spesifik lagi, tidak hanya sekedar untuk menangani kegiatan transaksi, kegiatan operasi, kegiatan pelaporan, tapi dikhususkan untuk pengambilan keputusan. Kenapa ini penting? Karena semakin informasi itu kita dapatkan ya cepat, relevan, tepat waktu, maka perusahaan atau industri atau organisasi itu dia akan semakin cepat dalam melakukan tindakan. Semakin cepat informasi diperoleh, semakin cepat mengambil keputusan, semakin cepat mengambil tindakan, dan semakin cepat pula keuntungan, profit atau laba itu diperoleh, sehingga perusahaan itu akan semakin cepat memenangkan persaingan atau yang sering disebut dengan keunggulan kompetitif. Nah, sistem informasi ini adalah penggabungan pengolahan dari data ya, sehingga di sana ada yang namanya storage atau basis data yang di sana kemudian diinputkanlah, diproses dan dihasilkan dan ditarik ya, diinput, diproses, di-query atau diminta untuk menghasilkan sebuah informasi, khususnya untuk kegiatan pengambilan keputusan. Karena DSS itu adalah salah satu jenis sistem informasi, maka komponennya sama. Ya. Ada perangkat keras atau hardware, atau komputer ya. Komputer kalau kemarin kita tahu ada perangkat untuk inputting, bahkan keyboard, ada perangkat untuk melakukan processing,
CPU ada peran untuk menampilkan output, misalkan monitor, printer, dan lain sebagainya, itu tetap dibutuhkan karena nanti hasil akhir dari DSS ini lebih identik dengan munculnya sebuah program aplikasi, baik itu bisa berwujud aplikasi desktop ataupun berbasis website. Nah, aplikasi ini akan berjalan ketika harus dibutuhkan adanya hardware maupun software, khususnya software operating system, kan gitu. Jadi harus ada hardware, komputer, dan software atau perangkat lunak, karena tidak mungkin program aplikasi itu berdiri tanpa operating system, misalkan Windows atau Linux, sehingga dia butuh operating system yang digunakan nanti untuk menginstal program aplikasi atau DS nanti yang akan kita terapkan, kita pakai. Kemudian di sana ada prosedur, atau lebih tepatnya nanti kalau dalam DSS itu kita sebut dengan model ya, model. Jadi kalau dalam sistem informasi itu prosedur itu adalah alur bagaimana informasi itu akan muncul. Jadi proses pengolahan data inputting data diproses, dioperasi itu kemudian menghasilkan sebuah informasi. Maka ketika dalam proses pengambilan keputusan atau DSS itu di prosedur ini adalah bagaimana langkah-langkah keputusan itu akan muncul. Nah, langkah-langkah ini atau algoritma ini itu banyak algoritma yang bisa kita pakai dalam rangka untuk memunculkan sebuah keputusan yang terbaik. Contohnya apa? Misalkan AHP ya, analisis hierarki proses ya, analytical hierarchy proses gitu, AHP. Ada SAW, kemudian ada WP ya, program ya. Kemudian ada Prometeo, banyak yang bisa Anda pakai dalam rangka untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, sehingga DSS ini itu adalah kolaborasi juga dengan mata kuliah yang lain, misalkan MCDN, multi criteria decision making, dan lain sebagainya ya. Ini kolaborasi dari berbagai macam mata kuliah ya. Di sana ada pemodelan, di sana ada matematika, di sini ada programan, di sini ada database, di sini ada AMSI gitu. Kemudian di sini ada MCDM, proses pengambilan keputusan, ada manajemen dan lain sebagainya. Di sini kumpul jadi satu, kemudian mengerucut dalam satu wadah yang namanya program aplikasi DSS gitu. Sekali lagi, prosedur di sini adalah prosedur bagaimana keputusan itu akan dimunculkan, akan muncul. Kemudian yang keempat ini orang atau user. Ya, tentu saja pengambil keputusan itu tidak semua orang. Dalam perusahaan maksudnya ya, dalam perusahaan. Tapi kalau kegiatan individu jelas. Tapi dalam rangka kebijakan, keputusan, misalkan berapa yang harus kita pesan, kan tidak semua orang menentukan itu. Berapa yang harus kita rekrut, berapa yang harus kita beli, dan sebagainya, tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Sehingga DSS ini dia hanya dipegang oleh orang-orang tertentu atau pengambil keputusan, atau setingkat mungkin manajer, supervisor sampai dengan manajer. Kemudian ada basis data, jelas, karena inilah yang menjadi sumber kita dalam munculnya keputusan itu. Ada data yang diolah, kemudian memunculkan alternatif keputusan yang terbaik. Kemudian jaringan komputer atau komunikasi data, baik itu LAN, misalkan ketika itu skopnya sendiri, atau grup dalam satu perusahaan, bisa intranet, bisa extranet, ataupun bisa internet, ya. Bisa dalam bentuk standalone biasa komputer, bisa dalam bentuk jaringan LAN, local area network, bisa dalam bentuk intranet, extranet, ataupun internet, ya. Alat bantu perancangan DSS sehingga juga sama dengan alat bantu yang kita gunakan dalam rangka merancang sistem informasi. Beda
utamanya adalah terletak pada prosedur tadi, gitu ya. Sehingga untuk alat bantunya sama dengan ketika kita merancang sistem informasi. Sehingga alat bantu perancangan DSS ada dua, yaitu alat bantu perancangan sistem, ya, dan alat bantu perancangan program. Alat bantu perancangan sistem dan alat bantu perancangan program. Sistem ya perlu ditekankan sedikit. Dari sini jangan sampai kita lupa ya bahwa sistem adalah terkait dengan berbagai macam komponen bagian-bagian yang terhubung menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan. Sebenarnya sistem di sini tidak ada kaitannya dengan program dan sebagainya. Ya sebenarnya ya. Ayo kita bentuk dulu sistem itu, ya toh. Atau kalau sudah mungkin efektivitasnya seperti apa, sehingga kita belajar teknik industri itu dalam rangka untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Kalau program sistem yang lama itu belum menghasilkan sesuatu yang produktif, belum menghasilkan keuntungan yang maksimal, maka dengan ilmuwan teknik industri, maka itu kemudian dimaksimalkan, dioptimalkan gitu. Nah, kemudian agar itu berjalan cepat, maka kemudian dibuatlah dalam bentuk komputerisasi atau digitalisasi, khususnya ketika ini untuk pengambilan keputusan oleh para manajer, itu bagaimana sistem itu akan mempercepat proses dia, manajer itu dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana atau alat apa yang digunakan untuk merancang sistem? Itu, oh ya, satu lagi adalah alat untuk merancang database. Sistem itu adalah alur informasinya, program itu untuk menyusun software aplikasinya, database ini digunakan untuk mengelola datanya. Alat bantu peran sistem, ya, satu, ada yang namanya ASI atau aliran sistem informasi. Yang kedua ada konteks diagram. Yang ketiga ada data flow diagram. Alat bantu peran sistem, satu ada ASI, aliran sistem informasi. Dari hulu sampai hilir, atau sebaliknya, jalan dari pegawai ke pegawai yang lain, konteks diagram, terkait dengan alur masuk dan keluarnya informasi, data flow diagram terkait dengan arus, ya, arus informasi ini kemana menjadi apa disimpan. ASI, ya, aliran sistem ASI. Ini untuk mengetahui permasalahan dan pelayanan sistem untuk mendukung pengolahan data agar menghasilkan informasi yang cepat dan akurat serta keputusan yang lebih baik. Sehingga dengan ASI ini kita akan melihat siapa melakukan apa, ya, siapa melakukan apa, bagaimana alurnya, bagaimana rutenya, apa yang dikerjakan, menjadi apa dia, dan hasilnya seperti apa. Itu kelihatan dengan adanya ASI. Ya, ini penting ya. Siapa saja nanti akan terkait, dia melakukan apa, bentuknya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu akan kelihatan ketika kita menggunakan ASI ini. Dan ini adalah alat untuk merancang sistem. Sekali lagi, ini adalah alat untuk merancang sistem. Siapa yang terlibat? Karena sistem tadi kita ingat, ya, dia adalah bagian, komponen, bisa bentuknya orang, bisa bentuknya entitas, hubungannya apa, komunikasinya seperti apa, keterlibatannya seperti apa, dan output atau hasilnya itu seperti apa. Simbol ASI seperti ini nanti bisa dicermati sendiri. Ini untuk simbol proses, karena manual, proses komputer, ini dokumen, ini aliran, nah ini adalah ini contohnya dari pelanggan sampai dengan ke pimpinan dalam bentuk laporan. Ini alirannya seperti ini. Ini sudah nanti bisa dicermati. Nah, sistem yang diterapkan nah tadi ya, bagaimana kita memodifikasi itu agar prosesnya itu tidak memakan waktu yang lama. Sehingga dengan opsi ini bagaimana kita bisa mencermati aliran data yang jalan itu dari masing-masing komponen itu bisa kita optimalkan atau mungkin bisa kita percepat untuk menghilangkan
pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Ya, dengan ASI ini kita bisa mengevaluasi bagian mana yang bisa kita optimalkan. Kemudian kita ke konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi. Memperlihatkan ini. Ya. Kalau tadi yang namanya ASI itu siapa yang terlibat, kelihatan alurnya seperti apa dan sebagainya, maka kemudian ketika di konteks diagram ini kita akan melihat setiap kesatuan, entitas, orang, departemen itu dia memberikan apa, menerima apa. Ya. Memberikan apa dan menerima apa. Adanya interaksi antara eksternal entity dengan sistem dan menggambarkan informasi secara umum, ya, mengalirkan di antara entitas, ya. Dia menerima apa atau menginputkan apa, kemudian dia akan menerima laporan apa, yang memasukkan data apa dan menerima report apa ke dalam sistem yang di situ, yang ada di situ, di sistem perusahaan itu, di sistem organisasi itu, di sistem kerja itu. Nah, ini nanti terkait dengan ketika nanti pemrosesan lebih lanjut ketika akan membuat basis data. Oh, apa saja itu yang dibutuhkan, apa yang saja yang dibutuhkan, apa saja yang nanti akan jadikan report atau outputnya. Nah, simbol konteks diagram seperti ini kesatuan, ini proses, harus data bisa dikembangkan. Ya, bukan seperti ini, jadi ada salesman, dia memberikan data tentang transaksi penjualan dan pelunasan. Kemudian dari sistem informasi itu, ya, dia akan menerima laporan tentang customer, kendaraan, penjualan, piutang, piutang, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kemudian DFD, ya, data flow diagram, menunjukkan data yang mengalir dari satu entitas ke entitas yang lain, menggambarkan sistem pertama kali secara garis besar dan dipecah menjadi bagian lebih kecil. Ini nanti akan lebih ini sebenarnya bentuk lebih detailnya lagi dari konteks diagram tadi. Ya, lebih detailnya lagi. Apa saja atau yang diberikan, apa saja yang diterima, ini laporan tentang ini dan seterusnya. Data flow, data apa saja yang diberikan kepada sistem dan data apa saja yang diterima dari sebuah sistem, disimpan di mana, prosesnya seperti apa, dan seterusnya. Dan ya, aturan kekuatan DAB tidak boleh menghubungkan eksternal entity ke eksternal entity secara langsung, ya, karena ada proses di sana. Tidak boleh menghubungkan data storage ke data storage yang lain karena harus ada proses juga di sana, ya. Tidak boleh menghubungkan data storage dengan eksternal entity secara langsung dan seterusnya, nanti kita dipelajari. Sama dengan ketika kita belajar langsung. Nah, ini contohnya, ya. Ini lebih kompleks daripada konteks diagram tadi karena lebih menunjukkan data apa saja yang mengalir. Sales, gitu, data customer, masuk ke penyimpanan, proses anti data, kemudian masuk ke penyimpanan, dia juga mendapatkan data dari entitas customer dan seterusnya. Nah, ini yang aliran data yang terjadi di sistem tersebut atau DFD dari sistem tersebut. Itu tadi tentang merancang sistem. Dari situ kita bisa melihat apa saja yang terlibat, entitas apa saja yang terlibat, bagaimana arusnya, bagaimana alirannya, disimpan kemana, bentuknya seperti apa, itu terlihat. Nah, kemudian kita berlanjut setelah sistem itu jadi, program alirnya, sistematikanya, algoritma dalam bentuk diagram sistemnya dan sudah jadi, maka kemudian kita arahkan agar itu nanti bisa dikerjakan, diaplikasikan, dikerjakan oleh komputer, maka diterjemahkan dalam alat bantu program. Sekali lagi komputer itu yang tidak bisa bekerja, kita tidak bisa menginstruksikan langsung kepada komputer, tapi komputer akan memahami bahasa yang dia pahami, yaitu bahasa mesin.
untuk sampai kepada bahasa mesin, maka dia harus diprogram. Nah, agar program itu baik, maka dibutuhkanlah alat bantu perancangan logika pemrograman. Ya. Jadi sistem ya, bagian sistem tadi, alat bantu perancangan sistem, kemudian diterjemahkan dalam bentuk logika programan cara agar bisa dijalankan oleh komputer ya. Jadi logika program kemudian diterjemahkan dalam bahasa pemrograman sehingga bisa dikerjakan oleh komputer. Apa saja alat bantu perancangan, itu struktur program dan logic. Struktur program ini menggambarkan menu pada program yang akan dirancang, menampilkan apa yang dikerjakan pada sebuah sistem, atau membuat bagian bentuk spesifikasi dari modul-modul program yang akan dikerjakan oleh sistem. Struktur programnya kayak apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengingat materi masa lalu. Itu flowchart ya. Tadi kalau sudah terlihat menunya kira-kira nanti akan seperti apa nih? Inputnya kayak apa nih? Prosesnya kayak apa nih? Tool pendukung kayak apa nih? Reportnya kayak apa? Gitu ya. Sudah dibentuk gitu strukturnya. Nah, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk flowchart ya. Flowchart atau diagram langkah yang menggambarkan urutan logikanya. Logika untuk melakukan prosesnya kayak apa? Logika untuk melakukan inputnya kayak apa? Logika untuk melakukan menampilkan outputnya atau hasilnya kayak apa? Ya. Dari flowchart ini nanti akan menggambarkan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah atau pengambilan keputusan secara rinci. Flowchart sendiri, oke. Nah, ini ada video ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan urutan-urutan langkah. Urutan-urutan langkah dari suatu kejadian itu agar sambung nyambung, berkesinambungan dan harapan. Karena algoritma itu dia akan berjalan menghasilkan output ketika langkah-langkah itu dikerjakan dengan tepat. Seperti sekuan itu tidak bisa dilompati, dia harus berurutan. Sehingga tahap-tahap itu kita lalui, kita putar dengan langkah-langkah itu untuk bisa menghasilkan buah output yang kita inginkan. Pedoman pembuatan flowchart tidak perlu saya bahas di sini. Dari mantan pemrograman komputer, jenis flowchart ada 4: sistem, paperwork, skematik, dan flowchart program. Oh, lumayan. Nah, terutama yang ini ya, yang dikatakan flowchart ada 5: sistem, paperwork, skematik, program, dan flowchart. Khususnya yang ini ya, yang kita gunakan adalah flowchart program, gitu ya. Flowchart karena ini yang nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga menghasilkan program aplikasi, yaitu decision support system. Flowchart system persingkat saja. Ini sistem ini flowchart dokumen. Itu skematik gambaran ya. Nah, ini flowchart program ya. Itu merupakan keterangan yang lebih tentang bagaimana setiap langkah dari program itu atau algoritma itu berjalan seperti apa. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Nah, contoh seperti ini. Start, input,
Decision ya, kemudian ada proses menghasilkan output. Input tadi adalah data. Jadi proses pengolahan ya, kemudian menghasilkanlah informasi. Nah, informasi ini yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya, bagaimana kita merancang algoritma itu, prosedur dalam penentuan menghasilkan keputusan, langkah-langkah prosedur dalam menghasilkan keputusan, misalkan pakai metode AHP dan lain sebagainya kita rancang dalam program itu, kemudian diterjemahkan dalam bahasa programan, ya, kemudian jadilah dia sebuah program aplikasi, ya, DSS. Di dalam program ada 3 bentuk, yaitu sequence, branching atau selection atau percabangan, dan grouping. Dari flowchart program ini, ya, kemudian kita kembangkan dalam bentuk alat bantu perancangan basis data. Ya, sekali lagi dari flowchart program tadi kita lanjutkan ke dalam bentuk, ya, kita lanjutkan ke dalam bentuk alat bantu perancangan basis data. Program tadi adalah urutan-urutan, ya, flowchart program tadi adalah urutan-urutan langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan masalah ataupun pengambilan keputusan. Input, proses, output. Nah, input, proses, output itu kan terdiri dari entitas, ada aliran, ada penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk alat bantu perancangan basis data. Sehingga nanti akan muncul yang namanya Entity Relationship Diagram, ERD namanya. Entity Relationship Diagram, hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas kemudian diterjemahkan dalam bentuk kamus data, relasi antar label, kemudian dibuatlah diwujudkanlah dalam bentuk basis data, ya, misalkan pakai MySQL, pakai Postgre, dan lain sebagainya. Kalau flowchart program tadi ditulis dengan bahasa program, misalkan basic, ya, misal basic, PHP, Java, C, C++, dan sebagainya, ya, ketika kemudian flowchart program tadi kemudian digunakan untuk membentuk basis data, maka bisa menggunakan misalkan MySQL, ya. Perwujudannya di komputer itu bisa menggunakan MySQL, bisa menggunakan Postgre, bisa menggunakan Access, dan lain sebagainya, gitu, ya. Sehingga ada basis data, ada program terhubung, ada user interface, gitu, klik, nyambung, maka menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Semoga dari gambaran dan bisa menjadi roadmap, yaitu gambaran-gambaran nanti kita akan membuat seperti apa, alat bantunya seperti apa, tujuannya apa, fungsinya apa, jadi seperti apa. Itu, saya kira itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.